Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suciati SPD, Guru SMP Negeri 1 Bintan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan. Izinkan saya menyampaikan hasil pemaparan aksi nyata saya pada modul 1.4 pada kegiatan pengimbasan tentang budaya positif. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pendamping pendidikan guru penggerak selama ini yang saya ikuti di Angkatan 7, yaitu bersama dengan fasilitator saya Ibu Meli Restuti SPD dan juga pengajar praktik saya Ibu Suryanti SPD. Sebelum melaksanakan diseminasi atau pengimbasan di sekolah, saya telah membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya dan akan saya paparkan sebagai berikut. Yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata kali ini adalah dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Selain itu, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidik ibarat seperti tukang kebun dan sekolah seperti taman, di mana murid sebagai benihnya. Untuk itu guru hanya sebagai petani yang hanya bisa menuntun benih tumbuh dan merawatnya. Dari pemaparan di atas, untuk dapat mewujudkannya sebagai pendidik yang memfokuskan pada menuntun murid, maka guru harus memiliki pedoman nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Kemudian, nilai tersebut diaktualisasikan dalam peran guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid guna menumbuhkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Dengan menumbuhkan budaya positif di kelasnya, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan serta motivasi intrinsik yang dimilikinya, karena kesadaran yang tumbuh dalam dirinya tanpa ada paksaan hukuman maupun mengharapkan penghargaan. Selain itu, diharapkan murid akan mampu menerapkan keyakinan kelasnya yang telah disepakatinya dan lebih menghargai dirinya sendiri serta nilai-nilai yang diyakininya. Berikut ini saya akan menyampaikan tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan penyampaian materi budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah siswa dapat menunjukkan perilaku budaya positif di sekolah, antara lain pembiasaan yang dilaksanakan oleh sekolah diikuti dengan baik dan antusias. Kedua, siswa telah mewujudkan perilaku budaya positif di sekolah dan di kelasnya dengan mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan antusias. Yang ketiga, siswa telah menyadari konsekuensi dari seluruh keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dalam pemaparan slide ini terdapat beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan dalam pembentukan keyakinan di dalam kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau ulang lagi, selamat pagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tetap semangat kalau ikut sama lagi ya. Baik, hari ini akan mengajak kalian dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, sebelum menyusun tujuan, Ibu mau nanya siapa nih yang hari ini hadir?
Kayaknya Gus kehilangan beberapa anak-anak. Sisanya betul sama Imlek. Oke, sisanya gue sama Imlek yang tidak hadir tanpa kabar. Ismail. Yo, Ismail sakit yang lain ya. Semoga Ismail cepat sehat kembali untuk dia belajar kembali ya. Baik anak ibu, kita lanjutkan. Nah, hari ini sesuai dengan judul kita, materi kita menyusun keyakinan kelas. Coba dipahami poin 1 sampai poin 4. Bahwasannya yang diharapkan belajar dengan BK hari ini, anak ibu mampu mengidentifikasi atau menyebutkan nilai perilaku-perilaku yang baik dan tidak baik di kelas. Kemudian yang kedua, anak ibu paham bahwasannya dengan perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang baik dan tidak baik di kelas itu ada unsur ternyata mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berarti nilai yang perlu kita kembangkan, kita terapkan, dan kita pertahankan. Berarti nilai-nilai yang baik. Kemudian yang ketiga adalah anak ibu mampu setelah nanti tahu, oh ternyata ini tidak baik, ini baik. Nah anak ibu kemudian mampu menyusun keyakinan. Ini nilai kebajikan universal. Itu salah satunya anak ibu mendengar profil pelajar Pancasila. Nah, tahu? Ayo coba nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6. Siapa yang masih ingat? Biasa kita benar. Nah, 2 dari Pendidikan Global. 3 berpengalaman mandiri bernalar kritis. 1 lagi kreatif. Tepuk tangan untuk kreatif. Itu salah satu kelompok nilai kebajikan universal. Paham? Sekarang ibu akan melihat sejauh mana sih nilai-nilai kebajikan ini sudah tertanam di dalam dirimu. Nah, Ibu Susi akan mengajak kamu dalam permainan kuis. Kita bermain dengan menggunakan barcode. Ini namanya paper mode atau mode lembar kertas yang isinya ada barcode. Barcode ini memiliki arti berbeda-beda. Dan di sisi-sisi barcode ada A sampai D. A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, nanti di dalam mengikuti proses kuisisnya cukup anak ibu dengan mengangkat kertas yang kamu pegang dengan menunjukkan seperti ini. Posisinya harus seperti ini. Ibu Susi akan scan dari sini. Nah, sudah coba. Paham dari sini? Yang belum paham boleh ditanya. Silakan. Iya. Jadi menjawab soal. Nanti akan ibu berikan soalnya di depan infocus. Kamu tinggal menjawab jawaban kamu apa. Tinggal kamu bolak-balikkan saja barangkali. Jika kamu mau jawab A, maka A-nya yang diangkat. Paham? Oke, terima kasih. Oke, siap? Siap? Pertanyaan pertama. Kalau itu menggunakan seragam sesuai harinya dengan rapi dan bersih saat di sekolah. A. Rajin dan disiplin. B. Disiplin dan tanggung jawab. C. Disiplin dan tekun. D. Tanggung jawab dan percaya diri. Kira-kira dengan perilaku menggunakan seragam jawabannya apa? Diangkat semuanya. Gak perlu disebut. Oke. Ayo diangkat yang betul. Kalau enggak dia akan tidak terdeteksi barcode-nya. Oke. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia.
Sedangkan lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan dalam kegiatan pengimbasan ini, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang pemahaman materi budaya positif berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi bersama wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas masing-masing. Dalam kegiatan aksi nyata ini membutuhkan dukungan yang sangat besar, diantaranya yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian, dua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua untuk menumbuhkan budaya positif di rumah. Dari rangkaian susunan program aksi nyata yang akan saya lakukan, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi atau pengimbasan di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah SWT karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan pengimbasan. Ini adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yang mana nanti Bapak Ibu semua, baik itu yang belum mengikuti maupun yang sudah siap justru akan mendapatkan pendidikannya. Ini adalah salah satu rangkaiannya. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu dapat berkolaborasi bersama. Jadi tanpa paksaan, semoga sekolah kita maju dan diri kita yang tergerak, kemudian bergerak, dan mari kita menggerakkan bersama-sama sekolah kita. Tujuannya adalah yang pasti, yang pertama di sini mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran. Tujuan yang kedua, saya memberikan informasi tentang budaya positif ini, yaitu mengharap kita di sekolah ini dapat menerapkan salah satunya yaitu strategi disiplin positif. Sekolah kita sudah menjalankan disiplin, hanya disiplin ini ada kelas-kelasnya. Ada yang anak itu mungkin disiplinnya karena hukuman, ada yang disiplin itu yang karena mendapat penghargaan, ataukah kita termasuk yang disiplin karena kesadaran. Maka di sini konsepnya adalah strategi disiplin positif. Yang ketiga, harapan saya ketika sudah memberikan pembahasan ini, kita sama-sama bersikap kritis, saling merefleksi. Karena yang saya rasakan saat ini baru mengikuti kurang lebih 3 bulan mengikuti guru penggerak, terus terang dalam diri saya itu banyak yang terefleksi, menyadari ternyata pola pikir, cara mengajar saya itu banyak yang belum sesuai, meskipun tujuan kita itu baik. Bapak Ibu kalau di kelas dalam mengajar, seringkali Bapak Ibu melakukan kesepakatan kelas setiap pertemuan. Pastikan ada yang ada. Nah, sekarang saya mau nanya, kesepakatan kelas Bapak Ibu itu berdasarkan Bapak Ibu atau Bapak Ibu berikan dulu kepada anak-anak? Oke, dari sini sudah bagus. Oke, kontrak. Nah, jadi ini adalah salah satu kesepakatan kelas. Yang pertama, yang gambar jam itu tepat waktu. Kemudian ada orang saling berinteraksi, itu saya gambarkan menghormati, menghargai. Kita istilahnya sesama audiens. Nah, kira-kira Bapak Ibu sepakat?
dulu handphonenya. Terus kemudian yang bagian bawah ada racun dan ada gambar berpikir. Kami sangat harapkan itu adalah aktif dan berpikir kritis. Nah, kemudian ada jempol. Ini adalah membahagiakan, senang, menyenangkan. Dan kemudian ada gambar gerigi. Ini adalah adanya perubahan. Ya. Bapak Ibu sepakat? Sepakat ya? Ingin mengetahui yang Bapak Ibu tahu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya masuk ke dalam. Tujuan pendidikan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang apa? Tahu? Apa? Trikon, boleh, tentang trikon. Terus ada lagi trilogi, ya, tentang semboyan. Apa semboyan Ki Hajar Dewantara? Nah, dengar ya. Ada yang trisentra pendidikan. Artinya hari ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya positif adalah yang bisa pakai tentang trisentra pendidikan. Bagaimana kita menerapkan tentang Inkarso Sumbelodo, Inkarso Manungkarso, Kuliah Dayani di dalam budaya positif yang akan kita lakukan ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, kita harus memfokuskan. Selama ini kita perlu refleksi diri. Yang pertama, kira-kira saya ini termasuk guru yang suka memaksakan anak. Dua, atau termasuk 50% memaksakan anak, atau sudah 50% mendengarkan anak, atau semuanya kita aktifkan kepada anak dan kita sebagai penuntut, pengarah. Nah itu Bapak Ibu silakan refleksi diri masing-masing. Harapannya di Merdeka Belajar dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah yang keempat. Artinya semuanya berpusat pada murid, berpihak pada murid. Karena tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah mengantarkan segala kodrat yang dimiliki anak kepada keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita bersama-sama ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, rangkaian daripada kegiatan hari ini, Bapak Ibu, 4 konsep ini tidak akan saya jelaskan satu-satu, tetapi paling tidak teori-teori ini dapat membuka kita menjadi kita merefleksikan diri kita sehingga menjadi guru yang semakin baik, semakin yang diharapkan murid dan murid semakin bahagia ya. Nah, baik. Ada di sini nanti kita akan belajar teori kontrol yang mana nanti memunculkan disiplin positif dan kemudian nilai kebajikan, serta adanya teori motivasi, hukuman. Nah ini hukuman dan pelajaran serta restitusi. Kemudian adanya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Semua ini nanti yang akan saya fokuskan ada 2 hal yang Bapak Ibu bisa terapkan nanti di dalam kelas. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan restitusi. Yang kedua, Bapak Ibu sudah boleh mempraktekkan tentang menyusun keyakinan kelas sehingga anak tidak lagi berpatokan bahwa peraturan itu menakutkan. Akan tetapi dengan dia yakin, maka tanpa kita ingatkan, tanpa kita tegur, anak itu akan melakukan dengan sendirinya. Oke. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengepalkan tangan, Bapak Ibu mau yang mana berkaitan dengan disiplin? Oke, Ibu kepala. Boleh
tuh? Baik, saya akan menanggapi kepalan tangan saya. Tadi Bu Sujar, di dalamnya ini ada rahasia, mungkin ada kekuatan, kebencian, kelebihan dan macam-macam. Saya akan membuka. Kenapa saya buka? Jika saya punya kelebihan, saya akan berbagi. Tetapi ketika saya, mungkin Bapak Ibu punya satu pemikiran terhadap diri saya, negatifnya. Bu Sri itu suka marah, jangan ambil. Saya seperti itu ya. Misalnya kan saya juga manusia, tidak semuanya sempurna. Di dalam kepala saya ini beraneka ragam, tetapi saya akan mencoba, Bu Suji, untuk di sekolah ini secara pribadi, saya membuka. Apa yang saya miliki akan saya berbagi. Saya kurang, saya juga akan belajar. Karena di sini banyak guru-guru hebat, banyak guru-guru yang bisa memberikan inspirasi buat saya. Saya akan bergandeng tangan, karena kan dengan mengepal, saya nggak bisa bergandeng tangan, tapi bertinju. Tapi kalau saya gini, saya bisa menggandeng. Seperti itu. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Itu salah satu yang membuka, memberikan buka. Ada yang menutup? Ada yang menutup? Buka tutup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang pertama. Bapak Ibu, di sini tidak ada yang salah. Ketika saya ditanya, mungkin saya juga akan menjawab. Dan di sini kalau saya ditanya, waktu kemarin pengalaman dalam guru penggerak, saya akan mengepal. Karena pandangan saya berbeda dari yang disampaikan oleh Ibu Kepala. Kalau Ibu Kepala, saya sepakat. Ketika saya membuka kepala tangan saya, karena ada tujuannya, yaitu berbagi. Tapi ketika saya mengepal tidak membuka, karena di sini ada yang saya tidak mau, karena ada sesuatu yang tidak boleh saya berikan. Nah, dari membuka dan menutup ini, maka dapat disimpulkan artinya sebenarnya yang dapat membuka dan menutup ini siapa? Nah, jadi siapa yang mengontrol? Nah, jadi itu adalah diri sendiri. Artinya Bapak Ibu, inilah ya. Jadi kita di sini ada Dr. William Glaser itu mengatakan dengan teknik tadi itu kita diajak merefleksi diri. Artinya dengan mengepal, membuka, sebenarnya tidak ada yang salah, ya, karena jawaban dan pandangan orang adalah masing-masing. Nah, di sini ada miskonsepsi. Bapak Ibu, ini miskonsepsi pada makna kontrol. Bahwasanya yang kita alami mungkin termasuk saya sendiri, dan hari ini sampai detik ini saya melakukan evaluasi terhadap diri saya. Kita baca dari 4 miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid. Banyak ya, kita masih mengontrol murid, benar? Nah, kemudian semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat menurut kita, padahal belum tentu. Kemudian ada bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya di sini kita berpihak kembali dengan merdeka belajar, berpihak kepadamu murid. Dalam artian berpihak kepada murid bukan berarti sebebas-bebasnya kita berikan ke murid, tetapi dengan menuntun, kata Ki Hajar Dewantara, memberikan benih-benih. Ya, kalau padi itu yang kita bawa benih pasti kita tinggal merawatnya, karena setidaknya dia sudah memiliki kemampuan secara kodrat alamnya. Nah, Bapak Ibu, awal mula kita mengembangkan budaya positif ini dimulai bagaimana kita mendisiplinkan diri.
di mana ini adalah disiplin positif. Saya langsung ke bawah. Diajar dewasa maupun Diana dosen itu mengartikan bahwasanya disiplin positif di sini bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Kalau saya membahas materi tentang guru penggerak, nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser tadi, itu tidak akan cukup. Akan tetapi nanti akan saya share setidaknya sebagai bahan literasi bacaan Bapak Ibu, sehingga bisa merefleksi diri kita untuk lebih meningkatkan dalam proses interaksi dengan anak murid. Bapak Ibu dalam proses pembelajaran sudah bagus sesuai dengan karakter Bapak Ibu guru masing-masing. Hanya saja kita perlu merefleksi, terkadang apa yang kita lakukan belum tentu dinikmati oleh anak-anak dan disenangi oleh anak-anak, dan anak-anak masih merasakan kurang nyaman. Ya Bapak Ibu, nilai kebajikan itu salah satu yang sudah kita akan terapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 institusi nilai kebajikan yang disampaikan. Akan tetapi yang sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bapak Ibu, boleh disebutkan nilainya? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kedua, berbhinneka global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri, kreatif, bernalar tulis. Oke, Bapak Ibu, nanti akan saya share nih ya, nilai ada 6 institusi macam-macam. Ternyata 5 institusi di dalamnya itu sebagian besar juga sama, hanya dibagi-bagi lebih luas lagi. Contoh di Ibu Primary yes itu ya, progress itu ada di situ ditulis antusias, kemudian empati, sedangkan kita ada apa? One. Nah, kita sendiri juga sudah punya one. Optimis, nasionalis, empati, mandiri. Oke, itu nilai kebajikan Bapak Ibu. Hanya jalan ke. Baik Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia melakukan suatu tindakan. Bapak Ibu silakan, saya termasuk yang mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, teori motivasi yang kami sampaikan ini dari Diana dosen. Ini adalah salah satu yang akan kita terapkan di dalam Merdeka Belajar, terutama pada nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Yang nomor 3, kalau nomor 1, anak hanya takut kalau dikasih peraturan itu hanya takut. Pasti kalau yang namanya takut, hati itu saja dia yang akan tertib. Yang kedua, anak akan mendapatkan penghargaan atau kita. Kalau ada tujuan, maka kita semangat ngerjakan karena ada hadiah. Nah, tapi di dalam proses merdeka belajar yang diharapkan adalah motivasi ketiga. Semoga dengan adanya informasi yang kami berikan, Bapak Ibu sudah mulai kita sama-sama membudayakan bahwa peraturan, bahwa tata tertib yang ada di sekolah kita, motivasinya adalah ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti apa kalau kita Bapak Ibu? Murid kita sangat mengharapkan murid kita dapat menghargai diri sendiri, serta dia melakukan nilai-nilai kebajikan yang tadi dengan rasa percaya diri, ya, tanpa harus dipaksa.
Oke, Bapak Ibu, tujuan dari sisi kehidupan positif ya, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang berkaitan dan menghargai diri sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Boleh ada yang mau jawab? Apa hukuman, apa konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, merefleksi diri juga nggak apa-apa. Kira-kira hukuman apa, konsekuensi apa? Hukuman, konsekuensi. Sekarang anak datang terlambat. Anak datang terlambat, disuruh lari. Itu hukuman atau konsekuensi? Anak datang terlambat, ya, sudah 3 kali, 2 kali dipanggil orang tua yang pertama, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti apa beda hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi kan juga melanggar. Apa bedanya? Akibat dari pelanggaran. Konsekuensi akibat dari pelanggaran. Kalau tadi yang disuruh lari juga akibat dari pelanggaran. Apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Sanksi yang diberikan kepada dia yang sudah melanggar aturan. Sedangkan konsekuensi adalah solusi yang kita berikan agar dia tidak melakukan lagi tindakan yang peraturan yang sudah diberikan. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, Bapak Ibu, tapi antara kata hukuman dengan konsekuensi itu halus mana? Konsekuensi. Kalau hukuman itu terlalu lebih negatif atau Oke, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Contoh, anak terlambat kan belum tentu dia disuruh lari, bisa jadi dia disuruh mungkin cuci WC atau siram bunga dan beragam. Tapi kalau konsekuensi itu adalah bentuk yang sudah diberikan dan diprogramkan oleh sekolah. Salah satunya anak yang sering terlambat dipanggil orang tua, semuanya tanpa ada beda-beda, ya. Kemudian di situ dan anak sudah mengetahui konsekuensi itu identik dengan tata tertib yang tertulis. Nah, kalau hukuman berbeda-beda suatu waktu dan itu juga bisa berupa fisik, psikis. Kalau konsekuensi biasanya dalam bentuk dipanggil orang tua dan dia tidak akan dapat fisik. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi ini adalah salah satu cara yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam menangani siswa yang sering bersalah dalam melanggar peraturan. Restitusi ini tidak harus orang BK yang mengimplementasikan atau menerapkan. Bapak Ibu guru, wali kelas, guru mata pelajaran lakukan. Karena restitusi itu adalah salah satu teknik yang lebih minim anak akan merasa dirinya itu lebih terbuka kesadarannya, ya. Di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Artinya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu anak yang melanggar peraturan. Sekarang saya mau bertanya dengan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu anak itu melanggar peraturan atau melanggar jam belajar Ibu, bikin Ibu kesel, apa yang Bapak Ibu lakukan saat itu? Boleh kita saling-saling apakah Ibu sudah termasuk dalam restitusi atau belum, atau masih berfokus bahwa itu hanya menegur saja. Kalau anak itu ditegur tanpa dia menyadari kesalahannya, saya yakin
nanti akan ulang lagi dengan guru-guru yang lain, atau mungkin akan terjadi dengan diri kita sendiri. Karena restitusi ini ada 3 tahap. Ibu, bagaimana ibu menanyakan apa yang terjadi dengan dia, kemudian dia datang, tidak ibu salah-salahkan, dan ibu juga tidak termasuk orang yang menjudge dia. Nah, kemudian ibu menstabilkan kembali bahwasannya setiap manusia itu selalu ada hilafnya, termasuk seperti ibu. Ini salah satu tekniknya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi anak dibawa ke nalar alam sadar tidak sadarnya, itu dibawa ke situ, sehingga anak mulai akan stimulus respon di dalamnya, pelan-pelan akan iya apa yang disampaikan itu. Ini tidak bisa kita lakukan hari ini kita buat restitusi besok akan berhasil, tidak. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu guru di SMP 1 semua menerapkan restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan tentang disiplin tadi, insya Allah anak-anak akan lama-kelamaan bisa mengikuti. Salah satu yang sudah kita dapatkan di sekolah ini, anak jumpa dengan guru sudah senyum, sudah salam, ya, karena tadi kita selalu mengingatkan. Oke. Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini dari seperti yang Bapak Ibu lakukan dalam membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu juga sudah pernah kontrak kelas, tetapi keyakinan kelas ini di dalam istilah Merdeka Belajar sudah tidak ada mengenal kata peraturan. Kalau kata peraturan itu seakan-akan anak dipaksa, wajib, benar. Tetapi kalau keyakinan, anak secara dia sadar dia akan melakukan. Nah, keyakinan kelas di sini harus dilakukan kesepakatan kelas. Seperti yang saya lakukan di awal, kalau dari gambar 6 yang saya sampaikan ada Bapak Ibu yang sudah sepakat, maka saya harus hilangkan. Karena keyakinan kelas ini bukan berdasarkan saya, tapi berdasarkan anak murid kita di dalam kelas. Nah, kedepannya kami sangat berharap Bapak Ibu wali kelas, kemudian Bapak Ibu guru yang mengajar, kita sudah mulai memperlihatkan bahwa sekolah kita sudah mulai merdeka belajar, maka di dalam kelas kita buat se-enjoy mungkin di dalam kelas itu. Bapak Ibu boleh kok mengatur cara belajar, cara duduk, tidak harus ke depan, mau anak di bawah segi 4 seperti dulu kita sudah pernah melakukan waktu kurikulum 2013, ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tidak berupa peraturan, tetapi melainkan keyakinan-keyakinan yang diberikan ke anak, yang dikaitkan dengan kebajikan yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini hanya informasi, nanti lebih lengkap Bapak Ibu saya akan kirim filenya, bisa untuk dibaca-baca. 5 kebutuhan dasar manusia. Saya ingin bertanya, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya seperti apa? Contohnya, sandang pangan, papa. Kalau kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang saya ingin membawa Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi murid, kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa? Perhatian. Sedangkan Bapak Ibu memberikan perhatian kepada anak muridnya satu persatu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak itu punya kebutuhan masing-masing. Iya, berapa ini ya kita ya? Belum bisa 100%, tapi sebenarnya kita, tapi tentu kita harus memperbaiki ya. Oke, kebebasan ini ayo, kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi murid, murid itu pilihnya seperti apa? Ibu jadi murid. Apalagi belajar sambil bercanda melawak anak-anak itu, betul Pak Firman. Kira jangan marah-marah, bebas itu. Kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan dalam berpendapat, kira-kira Bapak Ibu sudahkah Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada anak kita untuk
Jangan-jangan nanti anak berpendapat nggak sesuai. Nah, ya sesuai dengan buku. Nah, padahal sekarang justru terkadang ilmu kita lebih luas lagi daripada anak murid kita yang lebih banyak membaca atau berinteraksi. Kemudian kalau kesenangan dan tadi ya enjoy, kemudian anak kepingin happy, terus kemudian perluas semangat, karena itu power. Nah ini Bapak Ibu, ketika 5 kebutuhan dasar tadi itu berimbang, maka kita dapat mengatakan dunia kita itu berkualitas. Ya, jadi kita mengajarkan ke anak kita begini. Belum tentu anak kita dapat menerima dengan kondisi zaman sekarang yang secara teknologi kita jauh, secara pola pikir anak kita jauh. Zaman dulu nggak boleh begini, kita masih nurut dengan orang tua. Ada orang tua ngangkat tangannya begini, kita sudah takut. Kalau anak sekarang kita angkat tangan kita gini, mungkin dia hanya di depan kita menunduk, di belakang kita tidak tahu. Mungkin kita dicemooh. Nah, untuk itulah maka dari apa yang saya sampaikan secara singkat, Bapak Ibu boleh melanjutkan dengan menambah literasi Bapak Ibu. Setidaknya kita berevaluasi diri, merefleksi diri. Tujuan daripada kita masuk kurikulum merdeka, Kemdikbud membuat kita menuju pada filosofi Ki Hajar Dewantara satu, memang semua apapun yang kita berikan adalah berpihak kepada murid. Itu ya. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Bapak Ibu, termasuk 5 ini Bapak Ibu pernah menjadi pengurus? Pernah. Kalau ditanya saya juga pernah kok. Membuat merasa bersalah artinya anak dibuat besar. Anak misalkan teman Bu, kalau kita kerja itu nanti ini hari loh, hari itu loh. Nah, jadinya dia akan dibuat merasa bersalah. Pernah melakukan seperti itu? Pernah. Kepada murid atau kepada teman? Saya kalau ditanya pernah. Ya. Kemudian teman, sebagai teman. Oh, sedih. Nah, Budita, nanti kalau jadi kalau nanti ini, kalau dengan anak murid sebagai teman, ayo nanti kalau kamu ngerjain, nanti dapat 2 dari ibu, jadi dapat dari teman. Ya. Kemudian memantau. Bu Koni, nanti Bu Koni jangan lupa ini ya dikerjain ini paham Bu. Ya Bu, jadi nanti begini ya Bu, saya kerjainnya ya. Iya, kita hanya memantau. Setelah memberikan, apakah Bapak Ibu pernah melakukan? Pernah. Nah, Bapak Ibu jangan nengok yang manajer dulu. Kalau sudah jelas manajer, ini kan harus semuanya tercover. Keberhasilan seorang guru itu di posisi manajer. Tetapi saat ini saya tidak menyuruh atau berharap Bapak Ibu langsung manajer. Setidaknya kita pahami bersama-sama. Oh, ternyata ada teori yang mengatakan 5 posisi kontrol guru ini harus saya kuasai. Hanya restitusi yang dikatakan gagal itu Bapak Ibu menggunakannya penghukum dan membuat merasa bersalah. Tetapi kalau Bapak Ibu mengkombinasikan antara teman, pemantau dan kemudian Ibu melakukan manajer, maka dikatakan bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan merdeka mengajar kepada anak murid. Karena Bapak Ibu sudah menjadikan anak murid sebagai teman. Kemudian ketika anak murid melakukan solusinya, Bapak Ibu memantau, mengawasi, sehingga terjadilah manajer tadi. Manajer itu mengontrol. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau saya masih ada di penghukum dan membuat merasa bersalah, bagaimana? Yuk kita refleksi diri. Mulai kita perbaiki diri. Karena guru penggerak bukan persoalan pendidik, menjadi pendidik guru penggerak
kita kontrol view. Paham Bapak Ibu? Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, ini segitiga restitusi, salah satu teknik Bapak Ibu dalam menangani masalah. Jadi, ke depan Bapak Ibu boleh menggunakan teknik ini untuk mengembalikan, memulihkan anak kita, memiliki kesadaran budaya positif, terutama disiplin positif, sehingga membudaya di sekolah kita. Kalau Ibu Kepala tadi Bu Sri mengingatkan, budaya positif sekolah kita itu ada pembiasaan, itu program sekolah. Tetapi budaya positif di sini bukan fokus ke program sekolahnya saja, tapi bagaimana kita meningkatkan disiplin positif dengan menebarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu terima informasi sebelumnya. Salah satunya adalah bagaimana menebarkan profil pelajar Pancasila karakternya dan 6M Bapak Ibu tebarkan, sehingga disiplin positif menjadi budaya yang setiap hari, tidak harus hanya di pembiasaan dari Senin sampai Sabtu di 30 menit pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, ini nanti akan saya sampaikan ya, Bapak Ibu boleh mempraktekkan kalau ingin melihat bagaimana cara salah satunya untuk praktek segitiga restitusi ini. Bapak Ibu boleh searching, dan kemudian teman-teman yang sudah siap untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dan juga tahap 2, paling tidak Bapak Ibu setelah mengetahui informasi ini, sebagai tambahan informasi ketika Bapak Ibu wawancara ya, kalau wawancara itu kan banyak hal yang ditanya ya, setidaknya Bapak Ibu tidak kosong tentang merdeka belajar, dan sekolah kita sudah memberikan informasi merdeka mengajar dengan PKP kemarin, dan hari ini lebih dalam tentang guru penggeraknya. Baik Bapak Ibu, oke. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dari penjelasan awal hingga akhir yang saya sampaikan, saya berikan dulu kesempatan. Saya kan sudah panjang lebar, mohon refleksi. Jadi kita lakukan dulu, mungkin Bapak Ibu memberikan pertanyaan atau mungkin masukan tentang saya, atau Bapak Ibu ingin bertanya seputar tentang guru penggerak maupun budaya positif yang akan kita lakukan ke depan. Saya di sini bukan membentuk programnya, tetapi memberikan informasi. Maka kalau untuk pembentukan kegiatan budaya positif berikutnya akan ada program dari sekolah. Silakan Bapak Ibu, 1 atau 2 pertanyaan boleh diberikan kepada kami. Isi di Padlet, dijawab nomor 1 sampai nomor 3. Ini adalah sebagai bahan evaluasi saya sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang materi yang saya berikan. Karena Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, maka saya yang bertanya. Oke, silakan Bapak Ibu, sudah saya pilih dan bukalah nanti matamu akan masuk di dalamnya. saatnya meraih mimpimu. Silakan untuk dijawab 3 pertanyaan. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, Sadarilah masa berganti.
Setelah melakukan pengimbasan pada guru di sekolah, saya melakukan kegiatan evaluasi dan refleksi, di mana kegiatan evaluasi dan refleksi dilakukan di akhir kegiatan setelah pengimbasan dengan cara memberikan link Padlet yang menanyakan 3 hal pada kegiatan evaluasi: apa yang didapatkan, apa yang dirasakan dalam mengikuti diseminasi, dan yang terakhir, apa yang akan dilakukan setelah mengikuti pengimbasan ini. Setelah melaksanakan evaluasi dan refleksi dengan menggunakan Padlet, saya lanjutkan dengan memberikan kegiatan evaluasi untuk diri saya sebagai pemateri pengimbasan budaya positif. Dengan menggunakan Mentimeter, saya merasa terbantu untuk dapat mengumpulkan jawaban dari peserta, terutama Bapak Ibu Majelis Guru yang mengikuti. Dalam hal ini adalah pertanyaan motivasi penerimaan materi-materi yang saya sampaikan, dan alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu Majelis Guru. Terima kasih Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah mengikuti dengan baik dan juga serius dalam pengimbasan budaya positif bersama saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Guru dan juga anak-anak ibu yang turut bekerja sama serta berkolaborasi dengan baik untuk mengembangkan budaya positif ini. Selanjutnya akan kami sampaikan 2 testimoni dari kepala sekolah dan rekan guru sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bintan. Di sekolah kami ada seorang guru CGP atas nama Sujiati SPD yang saat ini bertugas mengajar DK di sekolah SMP Negeri 1 Bintan. Dalam rangkaian mengikuti proses CGP, Ibu Suji telah melaksanakan diseminasi terhadap rekan-rekan di sekolah. Itu tidak begitu saja, tapi langkah-langkah dari awal, mulai mengkonsultasikannya kepada saya, proses perencanaannya, materinya yang akan disampaikan, bahkan sasarannya hingga hasil itu telah direncanakan dengan secara detail. Pada proses pelaksanaannya, Bu Suji selaku CGB melaksanakannya penuh dengan koordinasi, terutama kepada saya. Dalam susunan acaranya diawali dengan penguatan dan pengarahan dari saya. Dalam proses tersebut saya memberikan penguatan kepada beliau bahwa budaya positif yang merupakan materi yang disampaikan kepada rekan-rekan menjadi satu kekuatan sekolah. Pengimbasan yang diberikan begitu luar biasa, dan dia mampu menggunakan berbicara, metode, serta materi yang disampaikan memberikan konsentrasi penuh pada guru-guru, sehingga guru-guru kami yang sebanyak 50 orang memberikan respon yang sangat positif. Bahkan dalam proses diseminasi yang dilaksanakan bukan hanya sekedar materi, tapi bagaimana para guru membuka diri, merefleksi apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, berdialog dengan anak-anak didik yang direfleksikan setiap guru. Dalam proses tersebut, Ibu Suji juga memberikan pendampingan kepada guru bagaimana pemodifikasian antara proses belajar dengan IT yang semuanya terangkum dengan sangat baik. Pada dasarnya itu menjadi satu kekuatan sekolah kami, bahwa CGP yang ada di sekolah menjadi inspirasi teman-teman, menjadi motivasi teman-teman, sehingga akan membantu perkembangan pendidikan yang ada di sekolah. Kesimpulannya, proses diseminasi yang dilakukan CGP atas nama Sujiati memberikan respon yang luar biasa dan positif dan berdampak luar biasa, sehingga budaya positif terutama pada para pendidik yang disampaikan melalui materi tersebut sangat mengena.
dari bahasa, materi, metode, dan hal-hal yang mendukung memberikan perubahan kepada guru. Itu terbukti dari mana? Ketika mereka keluar dari ruangan menjadi satu diskusi hingga saat ini proses itu diterapkan di kelas. Sekian, terima kasih. Semoga ini menjadi satu ketauladanan kita bersama dalam mendukung proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samania SAG, Guru Agama SMP Negeri 1 Bintan. Hari ini saya akan menanggapi kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Suji terhadap rekan-rekan guru. Sangat menginspirasi bagi saya sendiri sebagai guru agama dan membuka cakrawala para guru, khususnya diri saya sendiri, dan merefresh mungkin pengetahuan-pengetahuan yang selama ini sudah tertimbun oleh waktu dan kesibukannya masing-masing, sehingga kami merasa bersemangat kembali dan termotivasi untuk merefleksi kemampuan yang ada pada diri kami, sehingga meningkatkan kualitas dalam memberikan pembelajaran di kelas, dalam mendekati siswa, dan dalam untuk membuat perubahan-perubahan, inovasi-inovasi, sehingga pembelajaran menjadi sangat menarik. Untuk Bu Suji, terima kasih atas motivasi yang sudah diberikan. Tetap semangat Bu Suji, Anda luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.